Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giral Rizky, NIM 17410-2021. Saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul analisis perbandingan metode long short term memory dan bidirectional long short term memory untuk klasifikasi sinyal jantung fonokardiogram. Dalam industri kesehatan, keakuratan dalam prediksi sebuah penyakit sangat penting dan memerlukan keputusan yang efektif dan efisien. Metode auskultasi jantung adalah metode yang paling sering banyak digunakan oleh petugas medis. Metode auskultasi jantung hanya digunakan oleh petugas medis yang berpengalaman bertahun-tahun. Saat jantung berdetak, akan menghasilkan dua suara yang biasa disebut S1 dan S2. Biasa disebut juga dengan suara loop dan dup. Jika jantung tidak normal, jantung akan menghasilkan suara di luar S1 dan S2. Memproses sinyal suara jantung secara digital juga sudah banyak digunakan. Jadi sinyal suara jantung dapat dilihat dengan secara visual. Memproses sinyal suara jantung secara digital juga sudah mulai banyak digunakan. Jadi sinyal suara jantung bisa dilihat secara visual dan mudah dianalisa oleh petugas medis. Penelitian sebelumnya juga sudah ada yang memproses sinyal suara jantung, yaitu mengekstraksi letak molekul pada sinyal suara jantung yang dilakukan oleh Ira Puspasari pada tahun 2019. Dan identifikasi sinyal jantung pada bayi normal yang dilakukan oleh Jusak pada tahun 2020. Dalam tugas akhir saya kali ini, mengklasifikasi sinyal suara jantung fonokardiogram menggunakan metode long short term memory dan bidirectional long short term memory, serta menganalisa perbandingan unjuk kerja terhadap kedua metode tersebut. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan cara menjalankan program untuk melakukan pelatihan data dan klasifikasi sinyal suara jantung fonokardiogram menggunakan metode LSTM dan BLSTM. Yang pertama, kita buka browser dan menuju halaman Google Colab. Setelah itu, kita buka program yang sudah dibuat. Jika notebook sudah terbuka, pastikan runtime sudah terhubung. Nah, pada sel ini, untuk mengimport library apa saja yang akan digunakan. Jika sudah dijalankan akan muncul seperti ini. Berarti library sudah siap untuk digunakan semua. Pada sel fungsi ini, untuk mengakses data semua yang sudah disiapkan dan disimpan ke file CSV. Di sel ini juga terdapat program untuk melakukan normalisasi agar amplitudo semua sinyal itu seragam, paling tinggi sama dengan 1 dan paling rendah sama dengan -1. Lalu yang dijalankan selanjutnya adalah blok program segmentasi. Segmentasi ini memotong panjang sinyal yang sebelumnya sampai 70.000 data menjadi 16.000 data saja. 16.000 data diharapkan terdapat beberapa siklus sinyal jantung yang cukup untuk dilakukan untuk pelatihan dan tidak memakan waktu terlalu banyak pada proses pelatihan. Selanjutnya, pada blok program ini atau sel program ini untuk mencari nilai absolut dari proses fast Fourier transform. Selanjutnya, fungsi program ini untuk mentransformasi sinyal yang sebelumnya berdomain waktu menjadi domain frekuensi. Setelah itu, sel program ini dijalankan untuk mengakses semua data yang ada di folder training dan disimpan ke dalam variabel SNDDMList dan WAVDMDF. Setelah diakses dan disimpan di variabel, lalu dilakukan segmentasi, yaitu memotong data yang sebelumnya sampai 70.000 data dipotong menjadi 16.000 data saja. Setelah data dipotong, lalu dilakukan proses transformasi sinyal yang sebelumnya berdomain waktu menjadi domain frekuensi menggunakan teknik fast Fourier transform. Pada sel ini dijalankan untuk mengecek jumlah data yang sudah disegmentasi dan data yang sudah ditransformasi.
Dan sebelumnya juga sudah ditandai angka 1 itu untuk sinyal abnormal dan 0 itu untuk sinyal normal jantung fonokardiogram. Lalu pada sel program ini untuk menggambarkan sinyal aslinya yang sebelum dilakukan preprocessing. Yang selanjutnya yang di bawahnya ini untuk mengetahui atau menggambarkan sinyal yang sudah disegmentasi dan sudah ditransformasi menjadi domain frekuensi. Yang sebelumnya berdomain waktu yaitu sampai 16.000 data dan ditransformasi hanya menjadi 615 panjangnya. Pada sel program ini untuk mengimport lagi library yang akan digunakan untuk melakukan pelatihan model. Sel program ini dijalankan untuk mengetahui bentuk dari variabel yang untuk dilatih, yaitu ada X-train dan Y-train. Nah, bagian program ini juga dilakukan untuk mengakses data dari folder klasifikasi yang nantinya akan diklasifikasikan sama saja disimpan ke dalam variabel snd file list dan waf file df. Lalu dilakukan segmentasi dan dilakukan fast Fourier transform. Lalu program ini dijalankan untuk mengetahui bentuk dari variabel x-test dan y-test. Nah, di sini panjangnya 615 data, jumlahnya 301 data. Sel program ini dan ini juga untuk mengimport library juga yang akan digunakan. Lalu ini merubah bentuk dari X-train dan X-test. Selanjutnya, pada sel ini digunakan untuk mendesain modelnya itu agar diharapkan cocok untuk melakukan klasifikasi. Di sini yaitu inputnya itu kan panjang datanya 615 data dan menggunakan 5 hidden layer. Hidden layer pertama jumlahnya 512, hidden layer kedua jumlahnya 256, hidden layer ketiga jumlahnya 128, hidden layer keempat jumlahnya 64, dan hidden layer kelima yang terakhir itu jumlahnya 32. Di sini menggunakan aktivasi sigmoid dan optimizernya menggunakan Adam. Selanjutnya pada sel ini dilakukan untuk melatih data dengan jumlah batch size 500, yang berarti program akan mengirimkan sampel sebanyak 500 ke setiap neural networknya, dan epoch-nya 500 itu jadi dilatih sebanyak 500 iterasi. Dan validasi split ini, data pelatihan tadi di split 30% untuk validasi. Ketika program dijalankan akan muncul seperti ini, yaitu dari iterasi pertama sampai iterasi 500. Di sini akan menunjukkan akurasi pelatihan dan akurasi dari validasi sampai iterasi ke 500. Jika sudah sampai iterasi ke 500, lalu jalankan sel ini untuk mengetahui dari akurasi training dan akurasi dari tesnya yang sudah diklasifikasikan. Selanjutnya ini untuk menggambarkan grafik dari setiap akurasi dari setiap iterasinya, dari iterasi ke 1 sampai iterasi ke 500. Digambarkan yang biru ini akurasi dari pelatihan dan yang kuning ini akurasi dari tes atau klasifikasi. Dari model yang sudah dilatih tadi, ini dilakukan prediksi atau diklasifikasikan yang mana sinyal normal dan sinyal abnormal atau tidak normal. Setelah dilakukan klasifikasi, nanti akan muncul perhitungan yang sudah dihitung oleh program, yaitu muncul precision, recall, dan F1 score. Setelah itu
jalankan shell program ini untuk mengetahui berapa jumlah true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. True positif adalah nilai hasil klasifikasi positif dan nilai yang sebenarnya sama positif. False positif adalah nilai hasil klasifikasi positif dan nilai yang sebenarnya negatif. True negatif adalah nilai hasil klasifikasi negatif dan nilai yang sebenarnya itu sama-sama negatif. False negatif adalah nilai hasil klasifikasi negatif dan nilai yang sebenarnya itu positif. Pada pengujian BLS team ini dilakukan sebanyak 4 kali dan hidden layer-nya itu juga berbeda-beda. Menggunakan hidden layer yang berbeda-beda juga menghasilkan akurasi dan validasi serta prediksi yang nilainya berbeda juga. Setelah semuanya sudah diuji coba, yaitu selanjutnya dianalisa untuk mengetahui pengujian mana yang hasilnya paling baik untuk mengklasifikasi. Baik, sekian penjelasan tugas akhir saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.